bahkan kurang introspeksi terhadap dirinya. Dia selalu penuh percaya bahwa ini dari Tuhan, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Sampai dia salah pun dia mengatakan ini pendidikan Tuhan. Sehingga seakan-akan kesalahan itu tidak ada pada dirinya. Nah, dia itu dia terbias oleh rojaknya, sehingga apapun dimaknai dari Tuhan, apapun dimaknai ini kasih sayang Tuhan. itu baik. Tetapi yang menjadi tidak baik, nanti ada egoisme masuk di situ, bahwa apapun yang dia lakukan ini adalah kehendak Tuhan. Sehingga seandainya dia berbuat salah pun, dengan terang-terangan dia berbuat salah, dia akan mengatakan ini proses dari Tuhan. Padahal saya tahu ini salah, saya tidak boleh melakukan ini. Tetapi kemudian itu dibungkus, kan? Oh, ini proses Tuhan untuk saya, memang harus begini. Jadi yang menggerakkan ini Tuhan untuk mendidik saya agar saya sampai kepada yang dituju untuk mendidik saya itu. Ya, ini kalau sayapnya hanya satu, yaitu sayap rojaan. Sementara sayap khauf juga tidak kalah bahayanya. Kalau hanya sayap ini, itu dia selalu khawatir terhadap Tuhan, takut terhadap Tuhan, sehingga dia tidak pernah tidak pernah bisa menghargai proses dirinya dan perjuangan dirinya. Itu ada sisi bahayanya, yaitu dia akan menjadi orang yang pesimis, sehingga dia penuh dengan rasa khawatir dan takut terhadap Tuhan. Ini bukan takut yang sembarangan, ya, takut spiritual, bukan takut dalam bahasa sosial itu. Nah, kalau ini tidak dimanage dengan baik, maka dia akan mudah tergelincir kepada bentuk-bentuk keputusasaan. Ya, bagaimana saya masuk surga sementara saya seperti ini? Tapi kalau diimbangi tadi kan ada perimbangannya. Kalau kita hanya punya sayap yang khauf ini, takut ini, maka kita juga akan tidak bisa stabil dalam terbang spiritual kita menuju Tuhan, karena kita terhambat oleh sisi-sisi yang begitu banyak kekhawatiran, sehingga semua itu lebih dicondongkan kepada ini Tuhan marah sama saya, ini Tuhan sedang tidak ridho dengan saya, dan seterusnya. Nah, dalam kajian-kajian tasawuf atau kajian-kajian irfaniyah itu ini sering disebut dengan sayap para sayap para orang yang berjalan menuju Tuhan, ya. Sayap spiritual bagi yang ingin terbang menuju sumber kebahagiaan. Sayapnya harus dua, yaitu khauf dan roja. Harus ada proporsionalitas dua sayap itu. Kalau kita hanya terbang pakai satu sayap, jangan-jangan kita nanti melayung ya, karena tidak seimbang. Tetapi begini, itu semua menjadi, ya, itu sarana-sarana saja. Itu fase-fase, itu halte-halte. Yang terpenting bagi saya, bagi setiap kita, itu adalah selalu berproses. Entah kita masih bersayap satu, atau bersayap 1,5, atau malah bersayap 2,5. Itu kan sesuatu yang memang akibatnya harus terjadi seperti itu. Saya sekarang ini, Anda juga sekarang ini, dengan karakter kita masing-masing, dengan kepribadian kita masing-masing, ini kan akumulasi dari sebab-sebab sebelumnya yang kita ambil dari hari ke hari,
terjadi akumulasi saya menjadi seperti ini sekarang. Apapun yang menjadi saya sekarang itu tidak penting. Apakah saya menjadi orang yang sudah pandai atau belum, saya sudah menjadi orang yang sudah baik atau belum, saya sudah ideal sayap saya khauf dan roja itu apa belum, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah adanya konsentrasi kita dan konsistensi kita di dalam berproses. Kita selalu berproses maju. Kita selalu memanfaatkan setiap sarana, setiap kejadian-kejadian, apapun yang kita alami setiap detik, setiap jam, setiap hari, kemudian kita ambil itu sebagai bantuan sarana-sarana kita berproses. Terus berproses. Itu yang terpenting. Sekarang kita apa? Tidak penting. Nah, nanti ada yang sampai kepada bentuk dua sayap yang ideal, itu akibat dari adanya proses. Kalau kita selalu berproses, pasti deh kita sampai ke sana, entah kapan, cepat atau lambat. Nah, dan kalau mau menjadi simbol, saat ini saya harus benar. Itu untuk jadi simbol. Nanti 1 jam lagi juga kalau kita ditanya apa yang terpenting, saat ini saya harus benar. Atau bisa diganti dengan bahasa yang lain, saya tidak boleh kotor saat ini. Tidak boleh ada kotoran yang menempel pada diri saya saat ini. Entah itu dari bentuk pandangan, entah itu dari bentuk makanan, entah itu dari bentuk pikiran, imajinasi, perasaan-perasaan. Saya tidak boleh salah. Itu intinya, agar kita punya konsistensi terus berproses. Kalau kita selalu menjaga, detik ini saya harus benar, nanti Pak Guru pasti bantu kita. Support dari Pak Guru lebih mudah kita terima. Bukan berarti kepada orang yang tidak berproses Pak Guru tidak bantu, tapi orang yang bandel itu akan sulit menghandle bantuan Pak Guru itu. Nah, orang yang dia menyiapkan diri menjadi murid yang baik setiap saat, maka dia sangat bisa menghandle bantuan-bantuan dari Pak Guru itu. Ya. Kita saat ini jadi apa? Itu akibat masa lalu kok. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting saya harus teruskan ini proses dan harus konsisten. Kita harus punya fokus berproses di situ agar semakin baik. Modal yang terpenting adalah tauhid. Tanpa tauhid kita hanya akan terjebak muter-muter saja. Muter-muter di dunia, muter di egoisme, muter di keinginan, muter-muter di cita-cita, hanya di situ. Kalau kita tidak menggunakan tauhid, apalagi untuk bisa mempunyai sayap khauf dan roja dalam makna spiritual tadi, jelas tanpa tauhid menurut saya mustahil itu bisa, tidak akan. Kalau kita tidak menggunakan tauhid, kita hanya terjebak pada lingkaran egoisme, tidak akan pernah bisa keluar dari egoisme itu, tidak bisa. Mungkin pada saat-saat wajar kita masih bisa bijak, kita masih bisa keluar dari kungkungan egoisme. Tapi begitu sudah ada problem yang menyangkut harga diri, gengsi, apalagi kalau perasaannya terkena, tertembak, merasa dizalimi, merasa direndahkan, tidak diorangkan, apalagi kalau difitnah sana sini, dibunuh karakternya, dizalimi, itu betul-betul egonya teruji di situ. Kita masuk ke kubangan ego lagi. Nah, itu yang berbekal tauhid pun masih punya problem itu. Apalagi kalau kita hidup tanpa landasan tauhid. Jangan berharap kita bisa keluar dari kurung egoisme itu. Kepentingan diri, kepentingan harga diri, gengsi, kita terjebak oleh cita-cita kita sendiri, kita terjebak oleh target-target kita sendiri, padahal itu belum tentu pas untuk kita. Nah, berbahagialah orang yang selalu mendalami tauhid, berproses dalam tauhid, semakin dia mampu menyandarkan diri kepada yang maha benar, yang maha bijak. Amin. Nah, tapi itu kayaknya pada fase-fase tertentunya
kita akan kadang-kadang ya bocor sana sini. Tapi itu tidak penting. Yang penting terus kita berproses menuju kesejatian diri. Terus break ya. Terus break tak? Ya Siwo, waktu sudah habis. Nanti kita masuk lagi sesi berikutnya. Dan ya, silakan istirahat Siwo. Ya, makasih Siwo. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Monggo, assalamualaikum. Dan Light Audience, nanti kita akan kembali sharing bersama Siwo Agus Hidayat di sesi kedua. Masih dalam acara berproses menuju kesejatian diri. Untuk melanjutkan kita untuk iya, nanti kita akan kembali dengan Siwo Agus Hidayat dan kita dengar dulu yang berikut ini. Listen live 105.8 Light FM. Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. You can enjoy 24 hours. Streaming on www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Central Online, MNC Tower Lantai 3, Suite 305, Jalan Kebon Sirih nomor 17 sampai 19, Jakarta. Telepon 021 2355 0235. Fax 021 391 7700. Central Online, the most reliable internet. Broadcasting live from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901, short message service. 081-880-1058, Fax number 398-35900, extension 102, Marketing Department. 525-7892, or click www.litefmjakarta.com. Anytime, anywhere. Light FM, best slow hit station. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Baik, Light Audience, kita lanjutkan di sesi berikutnya atau sesi kedua dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan ya, dari telepon di 0213983596 saya terima satu penelpon ya, tapi saya sudah mengambil 3 SMS yang sudah masuk di 0818801058. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Boy di Bekasi. Oke, Mas Boy, bisa tolong dipersingkat pertanyaannya Mas ya? Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Mau sharing ini Siwo. Kalau Muslim kan harus mengucapkan syahadat nih Siwo. Dengan Rasulnya ya Muhammad. Nah, dalam Sunni dan Syiah kan mereka bersyahadat atas nama Rasulnya Muhammad juga kan. Tapi kalau sorry nih ya, saya membawa agama misalnya Muslim juga Ahmadiyah gitu kan. Syahadat Ahmadiyah itu bagaimana sih Siwo? Saya juga kurang terlalu dengar nih. Kalau Siwo mungkin tahu lah gitu ya. Syahadatnya itu langsung ke Rasul atau ke Mirza Gulam gitu ya. Cuma yang mau saya sharingkan gini, Islam itu harus menyahadatkan Rasul. Nah kalau misalnya dari Sunni dan Syiah kan banyak sahabat-sahabat yang memang tidak diakui antara keduanya itu. Nah, bagaimana dengan syahadat ini sebenarnya sih ya? Yang saya sharingkan tuh haruskah Rasulullah Muhammad itu memang harus disebut, dan yang sahabat ataukah wali-wali itu ya tidak diperlukan gitu sih. Gitu ya sih. Assalamualaikum sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Boy. Dan dari SMS di 0818801058. Ya, saya coba baik, bacakan. Ada ini Siwo, ada Sakauni di Bogor. Assalamualaikum Siwo. Sakauni, ya, Sakauni di Bogor. Assalamualaikum Siwo. Apa pendapat Siwo tentang seseorang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib atau orang yang sudah meninggal? Tuh. Bisa pelan-pelan, suaranya jauh Sekali ya. Apa pendapat Siwo tentang seseorang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib atau orang yang sudah meninggal? Itu Siwo, bisa terdengar ya. Terus pertanyaannya? Tanggapan Siwo tentang apa pendapat Siwo tentang seseorang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib atau orang yang sudah meninggal?
Jadi itu minta tanggapan dari Siwo. Iya. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya dari Amin di Citayam. Bagaimana cara menyempurnakan Latifah 7, Siwo? Bagaimana cara Menyempurnakan Latifah 7. menyempurnakan Latifah 7. 7? Iya, Latifah 7. Oh iya. Bisa ngerti, Tidak Siwo? dijelaskan di situ Latifah 7 itu apa? Ya, mungkin Mas Amin saya juga kurang paham ya di Citayam. Bisa mungkin kirimkan kembali SMS maksud dari Latifah 7 itu seperti apa ya? Oke, kemudian juga ada Santo di Tangerang. Apakah ruh sama dengan energi, Siwo? Apakah Ruh sama dengan energi? roh sama dengan Energi. energi? Iya. Mungkin saya ganti saja pertanyaan dari Mas Amin tadi. Gimana, Siwo? Apa saya ganti saja pertanyaan dari Mas Amin tadi? Apakah roh sama dengan energi? Itu yang terakhir ya? Yang terakhir. Ya. Bisa. Dari Mas Amin bisa diganti, Siwo, atau gimana? Yang menanyakan tentang Latifah 7 tadi. Ya saya mungkin ya nanti saya coba tanggapi ya. Oke, baik. Silakan, Siwo. Ya. Sudah. Iya, hanya 3 SMS satu penelpon. Silakan. Sudah selesai. Iya, silakan. Sudah. Ya udah, cara tutup aja. Ngawur aja. Silakan, Siwo. Tadi siapa ya? Dari Mas Boy di Bekasi. Beliau mengangkat tentang masalah syahadat. Bagaimana syahadatnya orang Ahmadiyah? Kurang lebih begitu deh yang saya tangkap. Tadi juga disebut kalau Sunni dan Syiah kan sama syahadatnya. Apa yang harus diucapkan? Adakah tentang Rasulullah Muhammad harus diucapkan? Saya kemarin Mas Boy kemana ya? Kita bahas syahadat beberapa season loh. Yaitu yang saya tahu begini. Syahadat itu kaitannya itu dengan melihat. Ya, melihat itu kaitannya, relevansinya itu dengan mata, bukan dengan mulut. Kemudian, apa yang disaksikan, apa yang disyahadahkan? Yang disaksikan itu adalah hal-hal yang sifatnya spiritual, yaitu tentang ketuhanan dan kepengutusan Tuhan atau kerasulan. Itu semua hanya terkait dengan spiritual. Dengan kerasulan itu bukan dengan fisik orangnya atau karakter orangnya, bukan itu. Tetapi dengan adanya predikat dia utusan Tuhan. Ya. Sehingga meskipun berhadapan secara fisik, dia bisa melihat orangnya, tapi belum tentu bisa melihat bahwa dia ini punya predikat utusan Tuhan. Nah, maka melihatnya minimal itu dengan mata ilmu dan idealnya dengan mata spiritual, ilmu hudur. Jadi saya ulang lagi, kayaknya sudah beberapa kali Mas Boy kemana aja sih? Bersyahadat itu dia bersaksi, melihat. Ya. Jadi prinsip dasar dari syahadat itu bukan mengucapkan, ya, tetapi melihat. Ya itu kayaknya penting deh. Jadi kita tidak punya kewajiban bersyahadat dalam makna ucapan, itu tidak ada kewajiban itu. Kewajiban kita adalah berusaha melihat dengan pikiran kita, memahami dengan ilmu-ilmu kita, sehingga kita bersaksi dengan ilmu kita itu bahwa ini Tuhan, bahwa ini Rasul. Gitu ya? Tidak harus diucapkan. Karena itu memang koneksinya itu dengan penglihatan, bersaksi, menyaksikan, melihat. Nah, kemudian disebut pintu gerbang untuk menjadi orang Muslim itu syahadat yang minimal itu ada dua, yang disebut syahadat tauhid
tentang ketuhanan Allah, dan syahadat Rasul tentang kerasulan Muhammad. Ya, sekali lagi tolong, karena itu nanti akan banyak kontradiksi kalau syahadat itu kewajibannya diucapkan, bukan untuk diucapkan. Ya, ini kayaknya perlu digarisbawahi. Kemudian apakah syahadat itu hanya dua itu saja? Tidak. Syahadat itu nanti bisa menjadi banyak, cuman yang disebut pintu gerbangnya itu dua itu. Nanti syahadat bahwa saya bersaksi bahwa akhirat itu ada, saya bersaksi bahwa surga itu ada, saya bersaksi bahwa neraka itu ada, saya bersaksi bahwa hukum alam ini, hukum sebab akibat ini konsisten, tidak pernah dia keluar dari realnya. Itu semua adalah syahadat-syahadat. Jadi syahadat itu tidak hanya dua, banyak, tetapi yang menjadi pintu gerbang seseorang untuk masuk menjadi warga muslim, itu pintu gerbangnya syahadatnya itu dua. Bukan berarti syahadat hanya dua, tidak. Banyak sekali. Asyhadu anna jannatul haq wa asyhadu anna narul haq. Aku bersaksi bahwa surga itu ada, aku bersaksi bahwa neraka itu ada. Misalnya seperti itu. Tapi kalau nanti apalagi menjadi sangat menjadi sangat absurd kalau sekedar diucapkan. Ya kalau sekedar diucapkan, ya siapa saja bisa tinggal mengucapkan, dia hafal apa tidak. Kalau tidak hafal ya baca toh. Tapi bukan itu. Syahadat itu bukan untuk diucapkan, tapi dia merupakan proses yang sampai pada bentuk penglihatan, melihat, menyaksikan. Nah, kalau dia kemudian mengemukakan penyaksian itu, nah itu dengan ucapan, tapi itu tidak wajib. Kalau hanya syahadat itu hanya wajibnya diucapkan, sama sekali tidak membentuk mutu seseorang, sama sekali tidak menjamin seseorang berproses ke arah tauhid. Tetapi kalau bersaksi dalam makna melihat, itu tidak mungkin orang tidak belajar tauhid. Tidak mungkin orang itu tidak berproses kepribadiannya. Tapi kalau hanya jatuh pada mengucapkan, dia menjadi sangat remeh akhirnya. Apalagi kalau mengucapkan dan tidak mengucapkan itu menjadi alat ukur dia seorang muslim atau bukan. Wah, ya jadi, waduh lah betapa remehnya pintu gerbang itu akhirnya. Ya, tapi ya yang beredar di masyarakat kayaknya begitu deh. Tapi ya, yang penting yuk kita berproses deh. Oh masyarakat begitu ya nggak apa-apa sampai gitu. Tapi bagaimana kita bisa ikut berperan agar masyarakat juga berproses, tidak begitu. Kalau begitu akhirnya mandek. Yang penting kita mengucapkan syahadat selesai. Bahkan tumbuh sebuah pertanyaan, bagaimana syahadatnya orang Ahmadiyah? Ini pertanyaan karena bias dari tadi yang pertama itu. Saya kebetulan mantan orang Ahmadiyah. Ya. Jadi saya tahu bagaimana syahadatnya orang Ahmadiyah. Dan tidak ada bedanya dengan orang Islam yang lain dalam gerbang yang dua tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada bedanya sama sekali, meskipun nanti di belakangnya ada beda. Sunni dengan Syiah berbeda ya, nanti masing-masing kita dalam bersyahadat ya beda-beda. Ada orang Islam tapi yang dia tidak mempercayai adanya hari akhir. Dia tidak bersyahadat tentang surga dan neraka. Ya, dalam makna kalimat loh ya, dalam makna kalimat. Tapi itu menjadi tidak penting kalimat itu. Apalagi hanya menghukumi komunitas semacam Ahmadiyah dari bentuk kalimat ucapan syahadatnya. Wah, kok gitu banget sih? Ya gitu deh.
Apalagi modelnya pakai klaim-klaiman, menghukumi pihak lain, alat ukurnya saya, alat ukurnya kami, sehingga kita tidak pernah menghargai proses perjuangan orang lain yang dia sedang berproses. Ya modelnya klaim-klaiman begitu, itu kan sudah norak, itu modal klaim-klaiman, itu mudah kuno itu. Akhirnya terjadi saja lah pertentangan sana sini yang tidak perlu. Dan itu bentuk-bentuk egoisme kelompok, egoisme komunitas, bahkan egoisme agama terjadilah di situ. Sehingga agama itu akan menjadi alat untuk bentrok, bukan agama alat untuk penyempurnaan diri menuju Tuhan. Akan jadi kacau gitu ya. Kalau pertanyaannya bagaimana kalimat syahadat yang ada di Ahmadiyah, saya ucapkan. Ahmadiyah punya syahadat begini: asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu syahadat orang Sunni, itu syahadat orang Syiah, dan itu juga syahadat orang Ahmadiyah. Saya adalah mantan Sunni, saya juga mantan Ahmadiyah, saya juga mantan Syiah. Jadi saya bukan kata orang, bukan kata buku-buku, tidak. Saya masuk ke dalam, saya tabayun dari dalam. Karena saya begitu banyak terjebak oleh komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab. Saya banyak terjebak oleh buku-buku yang ditulis dan tidak bertanggung jawab. Saya tidak mau terjebak kepada informasi dari pihak ketiga, keempat, apalagi kesekian. Dan itu antara lain yang sempat saya alami, sehingga saya asli memang dibesarkan di masyarakat Sunni, dan saya banyak belajar ke dalam ke Syiah, dan saya juga banyak ke dalam belajar ke Ahmadiyah. Itu memang satu upaya saya mentradisikan kepada diri saya dan kepada yang ada di bawah tanggung jawab saya, istri dan anak-anak, itu untuk selalu mengedepankan tabayun. Jangan kita hanya asik berkomentar tapi tidak pernah tabayun. Itu mesti kacau kalau orang tidak tabayun komentar, mesti kacau. Orang yang tabayun saja belum tentu dia bisa komentar, apalagi tabayun saja tidak komentar. Lah, ini yang bikin terjadinya kerutan-kerutan. Nah, waktunya enggak. Itu Mas Boy. Kemudian dari Mas Sokani, ada orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib atau orang yang sudah meninggal. Bagaimana komentar Siwo? Wah, karena saya bukan pakar tentang hal-hal yang gaib, ya saya jawab saja, saya tidak punya komentar, gitu ya. Tapi yang komentarnya begini, makhluk gaib itu masa itu aja sih? Enggak lah, makhluk gaib itu banyak. Saya itu makhluk gaib juga loh. Saya ini mau mencari saya yang saya. Jadi saya ini pengen mengenali aku, atau aku ingin mengenali saya sendiri saya. Itu sulitnya setengah mati. Saya ini gaib. Kalau saya yang kaki, mata, itu kan jelas. Tapi ada saya yang selalu saya cari, nggak ketemu-ketemu. Saya tahun 70, saya kira itu saya. Ternyata tahun 80 beda lagi. Tahun 90 beda lagi. Saya yang sebenarnya itu yang mana? Nah, inilah kemudian saya harus selalu berproses menuju kesejatian diri. Saya ini gaib. Kalau saya yang saya yang tidak gaib, jelas sekali ini. Tuh, udah mulai keriput, itu kulitnya, gitu ya. Giginya mulai ompong. Itu saya yang tidak gaib. Itu mudah dikenali. Tapi saya yang gaib, yang akumulasi dari nafas dan nurani tadi, itu gaib. Saya ini ingin mengenali aku ingin mengenali saya. Itu sulit, butuh proses ini, butuh proses itu, dan itu kayaknya tanpa tauhid nggak akan bisa. Kita hanya akan terjebak saya yang bukan saya, saya yang mirip saya yang seperti saya, atau saya yang saya anggap saya, ternyata bukan saya yang sesungguhnya. Mari kita berproses menuju kesejatian diri. Wah, sopo yang benar bingung. Terus berikutnya, bagaimana cara menyempurnakan latifah 7? Nah, ini jawabannya saya jadi mudah.
singkat, padat, jelas, akurat, dan pasti benar. Ya, jawabannya apa? Saya belum tahu. Itu udah dipahami dong. Khatimah 7 itu apa? Saya juga belum tahu. Jadi ya, saya mohon maaf ya. Kemudian samakah roh dengan energi? Setahu saya tidak. Energi itu tidak akan menjadi ada tanpa adanya roh. Jadi di dalam energi itu ada roh. Basic dari energi adalah roh. Setiap eksistensi, setiap wujud, setiap keberadaan itu mengandung roh di dalamnya. Jadi semua itu mengandung roh. Batu juga mengandung roh. Nah, nanti ada roh yang gradasinya lebih spesial, yaitu roh yang ada pada manusia. Tapi semua tanpa roh tidak akan menjadi ada. Roh adalah basic dari kemakhlukan. Roh adalah yang disebut dengan makhluk yang paling pertama itu roh. Dan semua mengandung itu. Dan kemudian sering disilakan di dalam dunia tasawuf, dunia irfan disebut dengan al-aqlul awal. Ya. Jadi ya karena mungkin informasinya selalu mengkaitkan kalau roh dengan manusia. Seakan-akan batu nggak punya roh. Karena roh itu begitu dahsyat misalnya. Kemudian kita juga memahami energi itu juga begitu dahsyat. Apakah sama roh dengan energi? Saya menjawab dengan pengetahuan saya, tidak sama. Ya, roh itu melingkupi energi, tapi energi tidak melingkupi roh. Keberadaan energi butuh roh, sementara keberadaan roh tidak butuh energi. Jadi sangat jauh bedanya. Kira-kira begitu. Waktunya habis, Bos. Terus Kenapa sih, Bu? Terus saya ini mau nyebut lupa, Mas Brian Sam. Asik. Brian Sam. Wah, berarti saya tidak tahu sih, Bu. Saya tidak tahu berarti sih, Bu, jawabannya. Pamit ya. Monggo sih, Bu. Maksudnya pamit bukan untuk acara ini. Untuk pamit seterusnya. Iya. Saya mau pamit, mohon dipertimbangkan oleh para manajer di Live FM. Dan juga minta relanya para teman-teman live audience. Saya pamit. Ya, Siwo. Nanti kita pamit bicarakan. Tidak mau siaran lagi gitu loh. Nanti kita bicarakan di darat ya, Siwo ya. Beratnya tanggung jawab itu tambah terus. Tambah berat lagi. Padahal ini bukan kewajiban saya sama sekali. Nah, ini kan berproses menuju kesejatian diri, Siwo. Mohon untuk dipertimbangkan. Bagaimana saya bisa merubah janji saya. Dulu janji saya mengisi ini dan saya ingin merubah janji itu dibatalkan, diganti dengan janji yang lain. Saya tidak ingin siaran lagi. Itu loh. Oh gitu. Ya, nanti kita bicarakan di darat ya, Bu ya. Mohon dipertimbangkan oleh itu para staff manager ya. Insya Allah nanti saya sampaikan. Itu kira-kira. Terima kasih atas segalanya dan mohon maaf juga atas segalanya. Saya pamit undur diri dan semoga kita dipersaudarakan dalam berhamba kepada Tuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Gus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejahteraan diri. Untuk edisi hari ini hari Kamis tanggal 2 Desember tahun 2010. Terima kasih untuk kebersamaan Anda Light Audience, juga untuk partisipasi yang Anda telah lakukan melalui telepon maupun juga SMS di 081 880 1058. Dan Light Audience, dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9 mengatakan, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan diri sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Saya Sam Onyx, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.